Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin doanya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memasuki materi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adis hadir. Hadir Ibu. Akmar hadir. Hadir Bu. Danti hadir. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Kita langsung masuk ke materi pada hari ini ya. Izinkan Ibu share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Tujuan dari pembelajaran materi pencemaran lingkungan ini antara lain, yang pertama, melalui tayangan video, siswa mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi masalah-masalah lingkungan dengan tepat. Kedua, melalui pengalaman sehari-hari, siswa dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, terutama limbah minyak dan busa dengan baik. Yang ketiga, melalui pengalaman sehari-hari, siswa dapat merancang cara penanganan limbah minyak dengan tepat. Yang keempat, melalui pembelajaran dengan PowerPoint dan video, siswa dapat menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik. Nah, sebelum lebih jauh nih, Ibu punya dua gambar di sini. Yang pertama, di gambar sebelah kiri ada gambar orang sedang menggoreng makanan. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira apakah kalian suka menggoreng di rumah atau ibu kalian suka menggoreng makanan di rumah? Suka menggoreng Bu. Iya Ibu, sering Bu. Seperti yang kita tahu ya, minyak itu yang masih baru warnanya itu kan kuning ya. Nah, ketika sudah terlalu sering dipakai atau sudah banyak dipakai, berulang kali minyak itu akan berubah warnanya. Nah, warnanya itu berubah menjadi kecoklatan atau agak kehitaman, seperti di gambar di sebelah kanan. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian tahu nggak sih minyak bekas ini atau yang lebih dikenal minyak jelantah ini tuh ketika sudah tidak digunakan itu dibuang kemana? Kalau di rumah kalian, kira-kira? Kalau Ibu saya biasanya langsung dibuang ke wastafel atau got Ibu. Baik, langsung dibuang ya. Jadi tuh sebenarnya minyak jelantah ini itu termasuk ke dalam limbah ya. Jadi ini adalah limbah. Nah, minyak ini karena termasuk limbah, jadi lebih baik tidak langsung dibuang ke lingkungan karena dapat berdampak negatif kepada lingkungan. Nah, kenapa sih kok limbah itu berbahaya dan apa sih emang dampaknya? Nanti kita akan belajar lebih jauh ya. Nah, dari tadi kan kita bahas pencemaran lingkungan. Nah, sebenarnya pencemaran lingkungan itu apa sih? Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pencemaran air, kedua pencemaran udara, dan ketiga ada pencemaran tanah. Nah, yang pertama pencemaran air. Nah, sebenarnya
air yang ada di permukaan seperti air kali atau air sungai dan air sumur yang sering kita gunakan untuk keperluan sehari-hari itu bukan air yang murni hanya H2O saja. Jadi seperti yang kita tahu ya, H2O itu rumus kimia untuk air. Nah, akan tetapi sebenarnya air yang kita pergunakan itu sudah mengandung zat-zat terlarut lainnya gitu. Jadi tidak murni H2O saja. Zat yang terlarutnya itu seperti natrium, magnesium, kalsium, dan zat besi atau ferrum. Nah, tapi bukan berarti air tersebut adalah air yang tercemar. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah bahas pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya zat sampai menurunkan kualitas dari lingkungan tersebut. Nah, dalam hal ini air itu yang sudah terlarut natrium, magnesium itu bukan berarti air yang tercemar apabila kandungan zat tersebut tidak melebihi batas. Seperti itu. Nah, emang apa sih yang bisa mencemari air? Nah, yang pertama ada logam berat, kedua pupuk, pestisida, herbisida, dan insektisida. Yang ketiga ada deterjen dan bahan pewarna tekstil. Yang keempat ada minyak bumi dan lain-lain. Nah, ada tambahan nih, ada bahan organik. Nah, kenapa sih bahan organik itu termasuk komponen pencemar air? Nah, pertama, karena limbah organik itu dapat dibusukkan atau diuraikan oleh mikroba, sehingga mungkin dalam jumlah yang sedikit bahan organik ini membutuhkan mikroba yang sedikit juga untuk diuraikan. Nah, tapi dalam jumlah yang banyak dalam air, mikroba itu akan meningkat populasinya, sehingga penguraian dapat terjadi seperti itu. Nah, ternyata mikroba ini memerlukan oksigen untuk menguraikan limbah. Nah, apa dampaknya kepada perairan? Yaitu perairan akan kekurangan oksigen. Jadi, hewan-hewan dalam air itu akan kekurangan oksigen. Nah, di sini Ibu punya gambar lagi. Ada 3 gambar yang menunjukkan perairan yang tercemar. Ada busanya ya di permukaan air. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih penyebab pencemaran air tersebut dan apa dampaknya terhadap makhluk hidup yang ada di perairan tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Ibu, saya mencoba, Bu. Ya, Fitri, silakan. Dampaknya itu akan merusak ekosistem di bawah air, di mana busa akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan mikroorganisme, yang mana akan mengurangi kekurangan oksigen dan menyebabkan ikan akan mati. Baik, Fitri, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali ya. Jadi, pencemaran air ini disebabkan oleh deterjen atau limbah rumah tangga deterjen yang langsung dibuang ke perairan, seperti sungai, kali, seperti itu. Nah, dampaknya benar seperti yang dikatakan Fitri. Ikan-ikan akan mati karena kekurangan oksigen. Selain itu, air juga sudah tercemar dengan zat kimia ya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk makhluk hidup dapat bertahan hidup di perairan tersebut. Nah, selanjutnya ada pencemaran udara. Tapi sebelum lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup, Ibu. Baik. Jika ada pertanyaan, nanti langsung ditanyakan saja ya. Sini ada pencemaran udara, yaitu tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan pada manusia, serta menurunkan kualitas lingkungan. Nah, ternyata udara yang kita hirup itu tersusun dari campuran gas.
antara lain nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan lain-lain seperti neon, helium, metana, dan hidrogen. Nah, tadi kan pencemaran udara itu adalah masuknya unsur berbahaya ke dalam atmosfer. Nah, terdapat bahan pencemar udara yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, ozon, benda partikulat, timah, dan hidrokarbon. Nah, di sini juga ada gambar lagi nih. Ada gambar pembakaran sampah. Pembakaran sampah ini ternyata berbahaya bagi lingkungan dan termasuk ke pencemaran udara. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan alasannya? Saya Ibu. Ya, silakan Karisma. Jadi sampah yang dibakar itu nanti akan melepaskan karbon dioksida yang akan memperparah pemanasan global. Selain itu juga ada gas klor yang dihasilkan dari pembakaran sampah yang juga akan merusak atmosfer bumi. Dan juga pembakaran sampah akan menimbulkan masalah baru bagi kesehatan karena asap dari pembakaran sampah mengandung dezofiltrena yang merupakan gas beracun penyerang jantung. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali ya. Jadi, hasil dari pembakaran itu salah satunya adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan naik ke atmosfer dan membuat lapisan sehingga terjadinya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini akan berakibat kepada pemanasan global. Nah, selain tadi menyebabkan serangan jantung ya, tadi ada zat yang menyebabkan serangan jantung, itu juga zat asap itu juga berbahaya ketika dihirup terlalu lama, bisa menyebabkan sesak nafas, seperti itu. Nah, yang terakhir ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah adalah masuknya polutan ke dalam tanah sehingga menurunkan kualitas tanah. Polutan bisa berupa zat kimia, debu, panas, radiasi, dan mikroorganisme. Nah, pencemaran tanah umumnya juga akan berdampak terjadinya pencemaran air. Nah, di sini ada gambar tumpukan sampah di pinggiran jalan. Nah, ternyata tumpukan sampah ini tuh berbahaya dan termasuk ke pencemaran tanah. Kira-kira ada yang bisa memberikan Ibu alasan kenapa termasuk ke pencemaran tanah? Izin menjawab, Ibu. Jadi, Ya, Adis. iya, jadi kalau misalnya kita buang sampah sembarangan itu di atas tanah, jadi penyerapan air dalam tanahnya itu akan berkurang karena terhambat dari sampah-sampah tersebut, Ibu. Selain itu yang saya ketahui itu kalau plastik itu di dalamnya ada banyak zat-zat kimia yang sangat sulit untuk terurai, Ibu. Jadi kesuburan tanahnya itu akan berkurang, begitu, Ibu. Baik, Adis, terima kasih. Betul ya jawabannya. Jadi, selain mengurangi resapan tanah, juga mengurangi kesuburan tanah. Nah, karena kurangnya resapan air akibat sampah ini, jadi mudah terjadi banjir ya di sekitar area yang terdapat tumpukan sampah. Selain itu, tumpukan sampah juga berbahaya karena dapat menjadi sarang penyakit di situ. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai proyek pembuatan produk kalian. Nah, tapi sebelumnya Ibu Karisma akan menayangkan video serta membimbing mengenai pembuatan produk. Kepada Ibu Karisma, dipersilahkan. Baik, Ibu. Terima kasih atas izinnya. Saya mohon izin di sini untuk menjelaskan mengenai video yang akan saya tampilkan. Disimak ya, anak-anak.
dalam kehidupan sehari-hari. Lainnya. Nah, kita juga perlu tahu nih, apa saja dampak pencemaran air. Polusi air menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi kepada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Lalu yang ketiga adalah eutrofikasi, yang artinya masuknya bahan kimia ke dalam badan air yang mampu mendorong pertumbuhan alga. Nah, alga ini nantinya akan membentuk lapisan di atas kolam atau danau sehingga mampu mengurangi kadar oksigen di dalam air. Dan akibatnya, kehidupan di dalam air akan mati atau terganggu dikarenakan kekurangan oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Ketika polutan atau zat berbahaya dikonsumsi oleh hewan air, yang kemudian dikonsumsi lagi oleh tingkat konsumen selanjutnya atau manusia, akibatnya konsumen atau manusia tersebut akan terkena penyakit juga. Nah, lalu bagaimana cara pencegahan pencemaran air? Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya dari limbah tersebut. Lalu ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan asupan air bersih di masa depan. Nah, beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain yaitu menghemat air, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan terakhir menggunakan produk ramah lingkungan, di mana produk tersebut mudah larut dan tidak terus-menerus menjadi polutan di air. Nah, perlu teman-teman ingat, dalam menangani limbah, baik padat maupun cair, tetap memperhatikan prinsip 4R. Apa itu prinsip 4R? Nah, 4R ini terdiri dari recycle atau daur ulang, lalu ada reuse atau penggunaan ulang, ada reduce yaitu pengurangan penggunaan, dan ada recycle yaitu perbaikan. Sekarang kalian tahu kan penyebab, dampak, dan penanggulangan dari pencemaran air. Nah, sekarang waktunya kalian mencoba bagaimana solusi untuk menangani limbah rumah sampah yang ada di sekitar rumah kalian dengan membuat produk-produk ramah lingkungan. Selamat mencoba. Oke, nah, tadi merupakan video mengenai dampak serta solusi dari pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Nah, selanjutnya kita akan memasuki project nih, project yang akan kita buat. Nah, project yang akan kita buat ini berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Tentunya project yang kita buat berhubungan dengan 4R yang tadi dibicarakan. Salah satunya daur ulang, recycle. Nah, teman-teman nanti akan disuruh untuk membuat produk daur ulang dari limbah-limbah yang ada di sekitar rumah kita atau di sekitar rumah kalian. Itu bisa itu limbah makanan atau limbah lainnya. Nah, tetapi sebelum kita bahas lebih jauh, Ibu akan mengelompokkan akan bacakan kelompok untuk kalian terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1 terdiri dari Ananda, Nona, Kalika, dan Megita. Kelompok 2 terdiri dari Adis, Dina, Danti, dan Indah. Kelompok 3 terdiri dari Yunita, Ingrid, Rasda, dan Fadil. Kelompok 4 terdiri dari Fitri, Akmal, Sultan, dan Noviantika. Dan kelompok 5 terdiri dari Afif, Nurma, Lukman, Mutia, dan Cynthia. Nah, kan kalian sudah mengetahui nih siapa saja anggota kelompok kalian. Ibu di sini meminta kalian untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memberikan atau mencoba mencari ide mengenai produk yang akan dibuat yang berhubungan
atau yang berbahan limbah yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, diskusi ini akan berjalan selama 5 menit. Dipersilakan untuk diskusi terlebih dahulu. Baik anak-anak, sudah 5 menit. Selanjutnya dipersilakan kepada perwakilan anggotanya untuk memberikan pendapatnya atau mengemukakan idenya yang sudah mengenai produk yang akan dibuat nantinya. Dan produk ini nantinya ide-ide dari teman, dari anak-anak sekalian, dari anak-anakku akan kita pilih salah satunya untuk dibuat. Tentunya ada pembandingnya, ada syarat-syaratnya. Nah, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu pendapat teman-teman, pendapat anak-anakku mengenai ide-ide yang sudah kalian diskusikan. Silakan kelompok 1, ide apa untuk proyek kali ini? Kelompok 1 membuat pupuk, Bu. Oke, membuat pupuk. Bagus. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Selanjutnya, kelompok 2, ide apa yang akan dibuat? Mengenai Kami, ya Ibu, kami ingin membuat ekoenzim, Ibu. Oke, bagus ya ekoenzim. Coba kita dengarkan nih ide dari kelompok 3. Kalau kelompok 3 ingin membuat apa? Ayo, kelompok 3 ingin membuat apa? Kelompok 3 membuat tempat pensil dari botol bekas, Ibu. Tempat pensil dari botol bekas. Oke, kita simpan ya jawabannya. Kelompok 4, silakan mengemukakan idenya. Ingin membuat apa? Kelompok 4 membuat ekoplastik, Bu. Oke, ekoplastik. Tadi ada pupuk, ekoenzim, tempat pensil, ekoplastik. Oke, yang terakhir kelompok 5 ingin membuat apa? Kelompok 5? Kelompok 5 membuat sabun ramah lingkungan, Bu. Baik, idenya bagus-bagus ya ternyata. Ada yang pengen membuat pupuk, ekoenzim, lalu tempat pensil, ekoplastik, sama sabun ramah lingkungan. Itu idenya bagus-bagus sekali. Cuman selanjutnya kita akan menentukan nih produk apa yang kita pilih. Dari ide-ide anak-anak sekalian ini, kita pilih salah satu. Tentunya dibandingkan dengan aspek pembandingnya. Nah, ada 2 aspek pembanding yang bisa kita bandingkan. Yang pertama, dalam pembuatan produk ini, waktu paling lama atau waktu pengumpulan produknya itu sampai pertemuan selanjutnya. Otomatis hanya 7 hari maksimal. Lalu, aspek kedua, alat dan bahannya harus mudah ditemukan serta murah agar tidak membebani anak-anakku. Nah, dari 2 aspek itu kita bandingkan nih. Pembuatan pupuk dan ekoenzim itu sangat bagus. Alat dan bahannya mudah ditemukan, murah. Tetapi waktu pengerjaannya atau waktu jadi pupuknya itu cukup lama. Pupuk sendiri itu dari yang Ibu tahu sekitar 1-3 minggu untuk jadi pupuk organik. Nah, sedangkan ekoenzim sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan agar bisa digunakan. Nah, untuk ide pembuatan tempat pensil sendiri, sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mencoba membuat prakarya dari limbah-limbah plastik. Nah, jadi untuk ide nomor 3 tidak bisa kita gunakan ya. Cuman idenya sudah bagus kok. Nah, lalu untuk ide kelompok 4, ekoplastik, itu sangat bagus. Pembuatan ekoplastik tentunya dapat kita ketahui ya, ekoplastik itu mudah terurai. Lebih cepat terurai dibanding plastik-plastik lainnya. Nah, tetapi masuk lagi ke intinya, produk yang akan kita buat ini berbahan dasar limbah. Sedangkan ekoplastik sendiri tidak dibuat dari limbah, tetapi dari tepung gitu. Nah, oleh karena itu, menurut Ibu, pendapat yang paling bagus itu pendapat dari kelompok 5, yaitu pembuatan sabun ramah lingkungan. Nah, sekarang teman-teman setuju tidak untuk membuat sabun ramah lingkungan?
Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, karena setuju, Ibu akan menjelaskan sedikit ya, apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus membuat sabun ramah lingkungan? Oke, mohon diperhatikan. Nah, ada beberapa alasan kenapa Ibu memilih produk sabun ramah lingkungan. Yang pertama, saat kita membuat produk sabun ramah lingkungan, kita mengurangi 2 limbah sekaligus. Yang pertama limbah minyak dan limbah busa, yang tentunya dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan para pedagang. Lalu yang kedua, dengan kita membuat atau mencoba membuat produk sabun, kita dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar serta kesehatan kita sendiri. Nah, seperti yang kalian tahu, membuat produk sabun ramah lingkungan ini menggunakan minyak jelantah. Nah, minyak jelantah sendiri jika dikonsumsi secara terus-menerus itu tidak baik bagi kesehatan kita. Bisa menyebabkan kolesterol, darah tinggi, bahkan yang paling parah menyebabkan serangan jantung. Nah, lalu yang ketiga, dengan kita melakukan inovasi atau setelah kita setelah kita melakukan percobaan nih pembuatan sabun ramah lingkungan, lalu kalian punya ide nih untuk menginovasikannya, untuk merubahnya atau meningkatkannya gitu kualitasnya. Nah, itu dapat membuka peluang usaha dengan menggunakan limbah sebagai bahan dasarnya. Nah, karena pembuatannya dari limbah, otomatis modalnya itu murah, sehingga cukup menguntungkan bagi para peluang usaha. Tuh. Nah, ada 4 bahan utama yang perlu diperhatikan oleh anak-anakku sekalian. Yang pertama, kita membutuhkan satu gelas minyak jelantah atau sekitar 250 ml. Nah, minyak jelantah ini bisa kalian kumpulkan di rumah atau kalian bisa minta ke tetangga atau kepala pedagang yang terdekat di rumah kalian. Lalu yang kedua, kalian membutuhkan soda api sekitar 1 sendok atau 40 gram. Nah, soda api sendiri bisa kalian beli di toko bangunan terdekat. Kalian bisa beli yang paling murah, 3.000 yang kecil. Lalu yang ketiga, kalian membutuhkan air sebagai katalisator. Ya. Yang keempat, kalian membutuhkan arang. Apa sih fungsinya arang ini? Nah, fungsinya arang ini untuk menghilangkan bau dari minyaknya. Nah, minyaknya kan bekas pakai ya, bekas pakai menggoreng atau memasak. Nah, itu ada baunya. Nah, fungsinya arang itu untuk menghilangkan bau dari minyak tersebut. Nah, lalu langkah kerjanya, kalian bisa lihat di sini di LKPD-nya, atau kalian bisa tonton di link YouTube yang sudah Ibu cantumkan. Nah, nanti LKPD ini akan Ibu serahkan atau Ibu kasih melalui WhatsApp group. Kalian bisa mendownloadnya, dan kalau ada pertanyaan, bisa langsung kalian tanyakan di grup ya. Nah, lalu untuk tampilannya atau produk atau laporan yang dikumpulkan ada 3. Yang pertama, produknya, produk sabun. Tentunya itu penting. Lalu yang kedua, LKPD-nya. LKPD ini nanti bisa kalian isi, cukup 1 orang saja atau cukup 1 kelompok 1 LKPD yang dikumpulkan. Lalu yang ketiga, videonya. Video pembuatan produknya. Jadi kalian nanti memvideokan langkah-langkah pembuatan produknya. Nanti videonya bisa kalian masukkan ke G Drive atau ke YouTube. Dan linknya bisa kalian cantumkan di lampiran. Seperti itu teman-teman, seperti itu anak-anak. Untuk waktu pengerjaannya, seperti yang sudah dibilang tadi, waktu pengumpulan maksimal itu minggu depan. Jadi minggu depan saat pertemuan selanjutnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan videonya. Lalu temannya sendiri nanti akan menilai, memberikan penilaian, memberikan evaluasi mengenai apa yang sudah kalian buat. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup? Oke. Cukup, Ibu. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi G-Form-nya ya sebagai evaluasi
pembelajaran pada hari ini, tentunya selain evaluasi, sebagai penanda kalau kalian hadir pada Zoom hari ini. Dan itu linknya sudah Ibu kasih di room Zoom ya. Gitu. Baik. Oke? Baik, Ibu. Oke. Selanjutnya, dipersilakan kepada salah satu perwakilan untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Boleh, Indah? Indah, Ibu. Ya. Ya, silakan Indah. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ada 3 macam pencemaran lingkungan, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Untuk pembuatan produk, yaitu untuk minggu depan, yaitu membuat sabun ramah lingkungan. Waktu pengerjaannya minggu. Tugasnya selain membuat produk, juga membuat video dan mengerjakan LKPD yang akan dipresentasikan di depan, Bu. Sekian. Oke, terima kasih Indah atas kesimpulannya. Baiklah, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu berterima kasih dan berapresiasi kepada teman-teman yang sudah menyimak, mendengarkan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.